Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi dan survei kami terkait pencemaran badan air mencapai eutrofikasi di Embung Surut. Sebelumnya, saya Fatir Diasno Muhammad dengan NIM 2454 sebagai ketua. Lalu ada anggota saya, Muhammad Habib Maulana dengan NIM singkat 2457 sebagai PJ Survei, Arda Atala Yumnadia dengan NIM singkat 2459 sebagai PJ Presentasi, Andaro Setyosiroso dengan NIM singkat 2462 sebagai PJ Sampel, Erik Aji Saputra dengan NIM singkat 2468 sebagai PJ Dokumentasi, dan Bahira Nur Sabrina dengan NIM singkat 2471 sebagai PJ Paper. Yang pertama, Embung Serut merupakan waduk kecil yang terletak di Dusun Sukunan, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Embung ini dibangun sebagai waduk penampung air untuk keperluan irigasi, pengendalian banjir, dan konservasi air, sekaligus difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dan potensi wisata lokal bagi masyarakat sekitar. Pada hari Kamis, 16 Oktober, kelompok kami melakukan survei di Embung Serut dan menentukan titik-titik lokasi pengambilan sampel. Yang pertama di peternakan, yang kedua di Embung Serut, yang ketiga di Pasar Banyuraden. Pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober, kelompok kami melakukan pengambilan sampel air dan tidak lupa menggunakan perlengkapan APD seperti masker KF94 dan sarung tangan latex. Kita di sini memiliki dua narasumber, yaitu dengan Bapak Agus dan Bapak Tejo. Wawancara pertama dengan Bapak Agus, yaitu Embung Serut mengalami pencemaran akibat limbah pasar yang menyebabkan bau tidak sedap, pendangkalan, dan terganggunya pertumbuhan biota air. Setelah kurangnya perhatian dari pemerintah provinsi untuk membuat kondisi semakin memburuk, sehingga warga berharap adanya upaya rehabilitas segera. Yang kedua dengan Bapak Tejo, dengan hasil wawancara, aktivitas ekonomi UMKM di sekitar Embung Serut terganggu akibat IPAL yang belum berfungsi secara optimal, dan masalah banjir akibat penyaringan sampah yang kurang efektif. Upaya kerjasama dengan mahasiswa KKN UTY melalui pelepasan 150 labi-labi dilakukan untuk mendorong kesadaran warga agar tidak membuang sampah ke aliran air. Lokasi pertama, Peternakan Banyuraden, Kota Yogyakarta. Foto pertama menjelaskan tentang lokasi pengambilan sampel air yang terletak di Peternakan Banyuraden yang bertempatan di barat daya Embung Serut. Untuk foto kedua menjelaskan tentang proses pengambilan sampel air di belakang peternakan. Dan untuk foto ketiga adalah hasil sampel yang kami berhasil ambil dari belakang peternakan. Untuk lokasi kedua terletak di Embung Serut, Banyuraden, Kota Yogyakarta. Foto pertama menjelaskan tentang lokasi titik kedua pengambilan sampel air yang terletak di Embung Serut, Banyuraden. Untuk foto kedua adalah proses pengambilan sampel air di Embung Serut. Dan untuk foto ketiga adalah hasil pengambilan sampel air di Embung Serut, Banyuraden yang telah kami ambil kemarin. Untuk lokasi ketiga berada pada Pasar Banyuraden, Kota Yogyakarta. Foto pertama menjelaskan tentang lokasi titik ketiga pengambilan sampel air yang terletak di Pasar Banyuraden. Untuk foto kedua adalah proses pengambilan sampel air di Pasar Banyuraden. Dan untuk foto ketiga adalah hasil sampel yang diambil di Pasar Banyuraden. Selanjutnya ada hasil uji sampel. Parameter yang kami uji hanyalah parameter pH atau derajat keasaman di titik pertama, di titik
peternakan, pH yang kami dapat ada 4,99 dan tidak memenuhi baku mutu air bersih, yaitu pH-nya 6,5 sampai 8,5. Di titik kedua, itu di embungnya sendiri dengan pH 4,88 juga tidak memenuhi baku mutu air bersih, sekitar 6,5 sampai 8,5. Di titik ketiga ada di pasar dengan pH 4,96 juga tidak memenuhi baku mutu air bersih. Sehingga di 3 titik tersebut dapat disimpulkan bahwa perairan tersebut merupakan perairan tercemar dengan kondisi perairan asam sehingga sangat mengganggu ekosistem biota air. Sumber pencemar embung surut sendiri dibagi menjadi dua, point source dan non-point source. Untuk point source, ada pembuangan sampah yang dilakukan oleh warga sekitar, juga pedagang dan limbah domestik yang berasal dari rumah tangga, yang langsung dibuang melalui pipa ke aliran embung. Untuk non-point source, ada peternakan yang berasal dari peternakan sapi dan kuda yang berada di aliran embung, dan perikanan. Selanjutnya ada polutan. Polutan sumber pencemar point source itu ada dua, yaitu dari pembuangan sampah dan limbah domestik. Untuk pembuangan sampah sendiri, terutama dari sampah organik dan produk rumah tangga itu menghasilkan nitrogen dan fosfor. Nah, nantinya nitrogen dan fosfor ini dapat memicu pertumbuhan alga berlebih dan mengurangi oksigen terlarut saat alga dan organisme lainnya membusuk. Selanjutnya ada limbah domestik. Limbah domestik ini menghasilkan polutan fosfat dan nitrogen. Fosfat sendiri berasal dari deterjen, sabun, dan limbah makanan hewan peliharaan atau sisa organik. Selanjutnya untuk nitrogen berasal dari urin atau feses, serta sisa nutrien dari sisa makanan. Selanjutnya ada polutan sumber pencemar non-point source, yang berasal dari peternakan dan perikanan. Untuk peternakan itu menghasilkan fosfat. Nah, unsur organik fosfat ini berasal dari kotoran ternak yang nantinya akan menjadi pemicu meningkatnya kandungan fosfor di perairan. Selanjutnya ada perikanan. Perikanan sendiri menghasilkan fosfat dan nitrat. Fosfat dan nitrat ini berasal dari sisa makanan dan limbah dari perikanan tersebut. Yang selanjutnya solusi. Yang pertama, menghidupkan kembali TPS Banyuraden untuk mengolah limbah sampah agar tidak dibuang di badan air. Yang kedua, memanfaatkan tanaman enceng gondok untuk kerajinan. Yang terakhir, pemantauan dan pemantauan kualitas air danau serta pengendalian dengan berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.